Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju bersama, hebat semua. Selamat bertemu kembali dalam sikon yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala saat ini, serta tetap berada dalam satu tujuan meraih cita-cita. Ingat, laksanakan protokol kesehatan sebab kita hidup berdampingan dengan virus COVID-19. Semangat, semangat, terus semangat. Baiklah, kali ini kita belajar kompetensi dasar 3.6 dan 4.6. KD 3.6 menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan dalam ceramah. KD 4.6 mengkonstruksi ceramah tentang permasalahan aktual dengan memerhatikan aspek kebahasaan dan menggunakan struktur yang tepat. Pembahasan pertama. Kali ini pembahasan pertama kita membahas KD 3.6 dengan tujuan ada dua, yaitu 1. Mengidentifikasi isi dan struktur teks dalam ceramah. Yang kedua, mengidentifikasi kaidah kebahasaan dalam teks ceramah. Tujuan ke-1, mengidentifikasi isi dan struktur teks dalam ceramah. Dalam mengidentifikasi struktur teks dalam ceramah, terlebih dulu kita harus tahu bagian-bagian teks dalam ceramah. Teks ceramah memiliki bagian-bagian tertentu yang meliputi bagian pembuka, isi, dan penutup. Berikut bagian pertama, yaitu pembuka. Pembuka berupa pengenalan isu, masalah, ataupun pandangan pembicara tentang topik yang akan dibahasnya. Bagian ini sama dengan isi dalam teks eksposisi yang disebut dengan isu. Bagian pembuka disebut tesis. Berikutnya, yang kedua, isi. Isi berupa rangkaian argumen pembicara mengenai topik yang akan diangkat menjadi bahan materi ceramah dan berkaitan dengan sebelumnya atau tesis. Bagian ini dikemukakan pula sejumlah fakta yang memperkuat argumen-argumen pembicara. Yang ketiga, penutup. Pada bagian penutup berupa penegasan ulang atau penegasan kembali atas pernyataan-pernyataan sebelumnya. Nah, berikut ini adalah gambaran struktur dari teks ceramah yang telah dipaparkan sebelumnya, yang ada 3, yaitu pembuka, isi, dan penutup. Pada pembuka atau tesis berisi isu, permasalahan, dan pandangan umum penulis. Yang kedua, isi atau rangkaian argumen berisi pendapat-pendapat dan fakta. Yang ketiga, penutup atau penegasan kembali berisi simpulan dan rangkuman. Demikianlah gambaran struktur teks ceramah. Selanjutnya, KD 3.6 untuk tujuan yang kedua. Tujuan kedua yaitu mengidentifikasi kaidah kebahasaan dalam teks ceramah. Teks ceramah memiliki karakteristik tersendiri yang cenderung berbeda dengan teks-teks lainnya, utamanya berkaitan dengan kebahasaan. Teks ceramah memiliki kaidah kebahasaan sebagai berikut. 1. Menggunakan kata ganti atau pronomina orang pertama atau tunggal dan kata ganti atau pronomina orang kedua jamak sebagai sapaan. Kata ganti orang pertama seperti saya atau aku, mungkin juga kami apabila mengatasnamakan kelompok. Teks ceramah seringkali menggunakan kata sapaan
yang ditujukan pada orang banyak. Seperti hadirin kalian, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara. Berikut yang kedua, menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Istilah-istilah yang muncul dalam teks drama tersebut adalah sarkastis, eufemistis, tata krama, kesantunan berbahasa, etika berbahasa. Yang ketiga, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi atau sebab akibat, misalnya jika, maka, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu. Selain itu pula menggunakan kata-kata hubungan temporal atau perbandingan atau pertentangan seperti sebelum itu, kemudian, pada akhirnya, sebaliknya, berbeda halnya, namun. Selanjutnya yang keempat, menggunakan kata kerja mental seperti diharapkan, memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, menduga, berpendapat, berasumsi, menyimpulkan. Yang kelima, menggunakan kata-kata persuasif atau ajakan seperti sebaiknya, diharapkan, perlu, hendaklah, harus. Demikianlah pembahasan pertama KD 3.6 tentang tujuan yang akan dicapai dalam belajar teks ceramah, di mana tujuannya ada dua. Untuk lebih memahami materi yang telah disampaikan, kerjakan di buku siswa Kemendikbud bacaan teks ceramah halaman 86 sampai 88. Cara pengerjaannya sebagai berikut. Pengerjaan tugas. 1. Tulis tangan Latin. Yang kedua, difoto, kirim lewat Google Classroom. Yang ketiga, simpan tugas dalam file sewaktu-waktu untuk di print out. Terima kasih sudah dibaca, disimak, dan siap dikerjakan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.